Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Haryati dengan NIM 2206851 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan era reformasi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi syarat penilaian UTS Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Primanita Soleha Rosmana MPD. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya, yaitu pendidikan era reformasi. Apa sih itu reformasi pendidikan? Menurut Suyanto dan Hisham, reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejak jalannya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan, dan agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri. Tujuan adanya reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Nah, perbedaan pendidikan di era Orde Baru dan dengan era reformasi. Perbedaannya mencolok pendidikan SD di era Orde Baru dan era reformasi terletak pada kurikulum yang digunakannya. Yang mana kurikulum pada era reformasi lebih kontekstual dan mudah digunakan dengan tujuan dalam pendidikan. Nah, terdapat visi dan misi nasional yang bertujuan agar terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk mewujudkan semua warga Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan yang baik. Pada era reformasi juga, waktu berlangsungnya pendidikan cuma dari pagi saja, dan juga jumlah jam mengajar di tingkat SD yaitu 24 jam dalam seminggu. Nah, sedangkan di Orde Baru kurikulum yang digunakan sering berubah-ubah, mulai dari kurikulum 1948, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia kerap kali berubah setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih belum dinilai memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Ada 10 kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini disebut juga dengan rencana pelajaran yang lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat daripada pendidikan pikiran. Nah, yang kedua ada kurikulum 1952. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, karsa, rasa, dan karya. Nah, yang keempat ada kurikulum 1968. Lalu yang kelima ada kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Karena ada kurikulum 1984
Dalam kajian Karso dijelaskan bahwa materi kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan materi kurikulum 1975. Yang berbeda adalah organisasi pelaksanaannya. Nah, yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Lalu yang ke-8 ada kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi. Nah, yang ke-9 ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, yang ke-10 ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan di era reformasi. Reformasi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu reformasi birokrasi, pemulihan pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta reformasi sistem pembelajaran. Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada era Orde Baru. Pendidikan pada era reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih fokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan, diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga mengalami suatu peningkatan yang baik. Namun, daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah, terutama di daerah pedalaman, masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.